Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, izinkanlah saya menyampaikan khotbah kita pada saat ini dalam bahasa Indonesia, karena saya yakin dan percaya kita juga sedang beribadah bersama dengan keluarga, anak-anak ataupun remaja, supaya lebih mudah dipahami oleh semuanya. Yaitu firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan yang sering kita sebut dengan Jumat Agung, yaitu dari Matius, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56, demikianlah dituliskan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, ayat bacaan kita dan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, yaitu dari laporan Matius tentang Yesus mati, juga kita temukan dalam Injil Markus, juga dalam Injil Lukas dengan judul yang sama, yaitu Yesus mati ataupun kematian Yesus. Tapi bila kita baca secara jelas ataupun secara terperinci laporan dari mereka bertiga ini, Matius, Markus, dan Lukas, kita menemukan satu persamaan yang sungguh luar biasa, yaitu di mana mereka bertiga bersepakat untuk mengatakan Yesus bukan mati, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara yang terkasih, itu harus jelas bagi kita. Pemahaman tentang Yesus menyerahkan nyawanya akan membantu kita memahami arti kedalaman kasih Tuhan kepada kita. Sesungguhnya dia tidak mati, ataupun tidak ada yang bisa mengambil nyawanya, karena ia adalah Tuhan, kecuali karena ia
menyerahkannya sendiri. Di ayat 50, di ayat bacaan kita, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perkataan yang sama, kalimat yang sama juga kita temukan di Injil Markus dan Lukas. Maka saya katakan, walaupun Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia melaporkan dengan judul Yesus mati, tetapi sesungguhnya itu adalah judul laporan, tetapi isi laporan itu adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Kenapa kita lebih fokus pada istilah ataupun kalimat Yesus menyerahkan nyawanya? Karena coba kita perhatikan, ketika Injil tadi juga melaporkan tentang mulai dari jam 12, ada jam mereka sebutkan, ada waktu yang mereka sebutkan secara detail, sampai jam 3. Itu artinya proses kematian Yesus itu bukanlah suatu proses yang sering terjadi, ataupun bisa kita katakan ini adalah suatu proses yang luar biasa, atau bahkan di luar dari ketahanan seorang manusia biasa ketika menghadapi siksaan menuju kematian. Kita tahu bahwa penyiksaan itu sudah dimulai sekitar jam 9, ketika matahari sudah mulai naik, atau ada yang menyebutkan ketika sudah mulai siang. Yesus disiksa, Yesus diperhadapkan dengan pengadilan. Lalu disebutkan dalam Injil ini mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Tentu itu adalah peristiwa penyaliban itu sendiri. Semua itu mengisahkan bahwa peristiwa itu benar. Bisa disebutkan waktunya, bisa disebutkan gejala alam yang terjadi. Jadi tidak mungkin story atau kisah kematian Kristus itu adalah hanya dongeng belaka. Ada banyak saksinya, ada laporan-laporan yang detail, ada nama-nama yang disebutkan di sana yang bisa kita buktikan dalam sejarah. Oleh sebab itu kita mau melihat bahwa kematian Yesus ini bukan kematian yang biasa, bukan peristiwa yang biasa, tetapi harus kita lihat sebagai peristiwa yang sungguh luar biasa. Ada gejala-gejala alam juga yang terjadi di sana, menunjukkan peristiwa itu begitu istimewa. Lalu disebutkan juga dalam nats kita ini, Yesus berseru, Eli, Eli, ataupun sering disebut Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan berseru kepada Tuhan. Tetapi itu adalah Tuhan dalam kemanusiaannya. Karena Yesus adalah 100% manusia dan 100% Allah. Lalu itu akan menyangkal bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Ketika orang menyebutkan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi sesungguhnya yang disalibkan itu adalah Yesus. Dan ia berseru, Eloi, Eloi, ataupun Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah dari seruan kemanusiaan kita. Karena dosa, seruan kita juga adalah seruan yang sama. Tetapi Yesus bukan orang yang berdosa. Kita tahu bahwa karena dosa kita ditinggalkan oleh Allah, Tuhan kita. Tetapi dalam hal ini Yesus mengatakan ditinggalkan bukan karena ia berdosa, tetapi supaya rencana keselamatan daripada Allah itu sendiri terjadi. Semua peristiwa itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Maka saya katakan tadi, kita harus fokus pada akhirnya Yesus menyerahkan nyawanya. Karena siapa? Karena Anda, karena saya, karena bumi, karena alam semesta, karena semua umat manusia, karena dunia ini. Seperti apa yang disebutkan oleh Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi itu sangat menarik bagi saya sendiri perkataan itu. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu ia menyerahkan nyawanya. Tak kala Yesus menyerahkan nyawanya, ada peristiwa luar biasa terjadi di sini.
Peristiwa yang kita lihat, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Artinya pada kematian Yesus itu pun, kepada kematian Yesus itu sendiri pun kehidupan sudah dimulai, yaitu kebangkitan orang-orang mati, walaupun mereka belum menunjukkan diri sesuai dengan ayat yang kita baca ini. Artinya banyak peristiwa yang luar biasa mengiringi kematian Yesus, di mana Yesus menyerahkan nyawanya untuk manusia, untuk kita. Dan akhirnya dari segala proses yang terjadi itu, dengan segala hal yang luar biasa itu, maka kita menerima satu kesaksian yang luar biasa di sini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Pengakuan yang sungguh luar biasa setelah mereka melihat rangkaian peristiwa juga yang luar biasa. Tetapi bagi kita saat ini, kita juga telah melihat karya penebusan Allah. Untuk itulah kita percaya pada Yesus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka yang paling penting dari inti khotbah pada Jumat Agung ini adalah Yesus dengan kerelaannya menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Supaya Anda hidup. Supaya Anda hidup. Supaya dunia ini hidup. Semua peristiwa yang terjadi itu menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu mengasihi Anda, begitu mengasihi dunia ini. Darah Yesus menyembuhkan, maka kasih Tuhan pun dalam Yesus, percayalah, akan menyembuhkan dunia ini, akan menyembuhkan dari segala virus, sakit, penyakit. Yakin dan percaya dan akuilah, sungguh ia adalah anak Allah yang rela mati menyerahkan nyawanya demi diriku, supaya aku disembuhkan, berdamai dengan Allah, supaya bumi disembuhkan, supaya bumi melihat begitu besar kasih Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman yang kami dengarkan pada saat ini. Kami menyadari kembali betapa besarnya kasih-Mu dengan membaca laporan firman Tuhan yang kami baca dalam ayat hari ini, khotbah hari ini, bahwa Yesus dengan kerelaannya sendiri menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang merenggutnya dari Dia. Tidak ada yang memaksa Dia untuk memberikan kematiannya, untuk memberikan nyawanya, selain kami manusia yang membuat Dia rela menyerahkan nyawanya, dan Ia pun mati. Terima kasih Bapak. Kami melihat kembali kasih yang sungguh luar biasa. Kami melihat kembali pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan kami. Dan biarlah akhirnya dari mulut kami pun sungguh-sungguh keluar kesaksian yang luar biasa. Dia benar-benar mati. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.